Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi belajar kelas 4, tema 8, subtema 2 bersama Ibu Guru Mega. Silakan anak-anak perhatikan video ini dengan baik agar nanti anak-anak dapat mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan pada akhir video ini. Materi belajar kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui jenis-jenis cerita fiksi, yang kedua, mengetahui unsur-unsur cerita fiksi, dan yang ketiga, mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, pertama, anak-anak perlu mengetahui pengertian dari cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang berupa karangan bebas yang memiliki sifat hayalan, rekaan, tidak nyata, atau hasil imajinasi pengarang. Cerita fiksi merupakan salah satu karya sastra yang sifatnya menghibur dan memberikan pesan moral kepada pembacanya. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan jenis-jenis dari cerita fiksi. Yang pertama ada novel. Novel adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Di sini Ibu Guru memiliki beberapa contoh novel karya Andrea Hirata. Anak-anak tentunya pernah mendengar cerita Laskar Pelangi. Nah, itu merupakan film yang diambil dari novel yang berjudul Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Nah, yang kedua adalah fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Berikut Ibu Guru berikan contohnya. Ada fabel berjudul Kancil dan Buaya, Landak dan Anjing, Rubah dan Burung Bangau. Nah, yang ketiga adalah komik. Komik adalah cerita bergambar. Tentunya anak-anak sangat senang untuk membaca komik karena terdapat gambar-gambar yang menarik di dalamnya. Berikut adalah contoh dari komik, bisa anak-anak perhatikan. Di sana ada gambar, kemudian ada kotak-kotak dialog yang berbicara dan sangat menarik untuk dibaca. Yang keempat ada dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Cerita dongeng juga dapat terinspirasi dari suatu peristiwa. Misalnya di sini Bu Guru berikan contoh dongeng yang berjudul Timun Mas dan yang kedua Gadis yang Pemalas. Yang kelima ada cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat. Nah, di sini kenapa dikatakan singkat? Karena kata-katanya kurang dari 10.000 kata. Di sini ada contoh dari cerpen. Cerpen di sini berupa paragraf-paragraf yang ditulis beberapa paragraf dan katanya kurang dari 10.000 kata. Contohnya di sini ada Impian Keabadian, Tiana dan Peri yang Dikutuk. Nah, selanjutnya ada mite. Mite adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, dianggap suci atau sakral, banyak mengandung hal-hal yang ajaib dan umumnya ditokohi oleh dewa atau dewi. Contoh dari mite di sini ada mite Nyi Roro Kidul dan mite Dewi Sri. Selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Nah, di sini Ibu Guru memberikan contoh, ada legenda Batu Menangis, legenda Pohon Enau, dan legenda Telaga Warna. Merupakan cerita rakyat dari Jawa Barat. Nah, selain anak-anak perlu mengetahui jenis-jenis dari fiksi, anak-anak juga perlu memahami tokoh yang ada pada cerita fiksi. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra yang ada 3 jenis tokoh jika dilihat dari keterlibatannya dalam menggerakkan alur cerita. Yaitu yang pertama, ada tokoh utama, adalah tokoh yang sangat penting dalam menggerakkan alur cerita. Yang kedua, ada tokoh tambahan, yaitu tokoh yang tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Selanjutnya adalah tokoh latar, adalah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Nah, jenis-jenis tokoh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, ada tokoh protagonis, adalah tokoh yang mendukung cerita, biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca atau pendengar. Yang kedua ada tokoh antagonis, adalah tokoh yang menjadi penentang cerita. Biasanya tokoh antagonis ini berlawanan wataknya dengan si tokoh protagonis. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis,
adalah tokoh pembantu atau penengah. Jika anak-anak pernah membaca cerita bawang merah dan bawang putih, tokoh bawang putih disebut sebagai tokoh protagonis yang berwatak baik, sedangkan si bawang merah disebut sebagai tokoh antagonis karena sifatnya jahat. Nah, selanjutnya adalah pesan moral dalam cerita fiksi. Pesan moral tersirat dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Untuk mengetahui pesan moral cerita, kita perlu membaca cerita dan memahami isi dari cerita tersebut. Nah, ciri-ciri dari pesan moral dalam cerita adalah yang pertama, pesan moral selalu baik. Penulis selalu menawarkan hal baik untuk dicontoh oleh pembaca. Yang kedua, bisa dilihat pada akhir cerita. Yang ketiga, bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Nah, selanjutnya materi muatan IPA adalah tentang pengaruh gaya. Gaya yang diberikan pada benda dapat menjadikan benda diam menjadi bergerak dan benda yang semula bergerak menjadi diam. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda berpindah dari tempat semula atau berubah dari kedudukan semula. Nah, di sini Ibu Guru memiliki contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Misalnya, gerobak akan tetap diam jika tidak ada gaya tarik dari sapi. Nah, di sini gambar gerobak ini berjalan karena ditarik oleh sapi. Namun, jika sapi tidak menarik gerobak tersebut akan tetap diam. Selanjutnya adalah contoh gaya mempengaruhi gerak benda. Nah, di sini Bu Guru memberikan contoh, bola yang bergerak kencang akan berhenti atau berbalik arah saat dihadang dengan kaki. Anak-anak tentu senang menonton sepak bola, di mana bola tersebut akan terhenti jika dihadang oleh kaki sang pemain sepak bola. Nah, Ibu Guru memberikan anak-anak tugas pada hari ini. Yang pertama adalah buatlah poin-poin penting secara singkat dari setiap penjelasan yang Ibu Guru berikan pada video hari ini. Yang kedua, carilah sebuah cerita fiksi anak-anak, lalu lakukanlah kegiatan di bawah ini. Yaitu yang A, bacalah cerita tersebut dengan teliti. Anak-anak silakan membaca cerita tersebut dengan baik. Kemudian, tuliskan ringkasan dari cerita tersebut, ditulis dalam satu paragraf saja yang singkat. Dan yang C, tuliskanlah tokoh-tokoh pada cerita yang kamu tulis beserta jenis tokohnya. Misalnya, tokoh entah dia tokoh protagonis atau antagonis atau peran tambahan. Yang D, tuliskan nilai moral dari cerita tersebut yang kamu dapatkan setelah kamu membaca cerita tersebut. Nah, sekian video yang dapat Ibu Guru sampaikan pada hari ini. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video ini dengan baik. Jika anak-anak kurang memahami video ini, anak-anak dapat menontonnya kembali untuk dapat menuliskan poin-poin penting yang terdapat pada video yang mungkin anak-anak lewatkan. Nah, silakan anak-anak semangat dalam belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu untuk dapat belajar tatap muka di sekolah. Semangat belajar!